Hai Mimi. Jadi hari ini rencananya itu mau book date dan tapi kayak ala-ala piknik gitu. Terus jadinya mau masak bakwan jagung. Ini udah ada jagung manisnya dan pakai apa sih namanya, cuka gitu. So makanya aku beli gula merah, terus ini ada tepungnya juga tuh. Jadi mau persiapan dulu untuk piknik ala-ala, jadi kayak mau baca di taman gitu deh. Hey. Nah ini udah selesai, tinggal kita campurin bumbu-bumbunya. Ini baru daun bawang, daun sop, sama jagungnya, jagung manis. Terus ini aku mau blender ini lada. Ini benar-benar fresh from kebun kita, anjay, kebun keluarga. Jadi di Bangka itu identik sama hasil ladanya gitu. Jadi ini benar-benar masih bulat-bulat dan bukan hasil yang maksudnya kayak yang udah halus dan biasa di toko-toko. Jadi ini benar-benar masih fresh. Ini aku pakai bawang putih, bawang merah aja gitu. Assalamualaikum, hai, balik lagi sama aku Intan. Kali ini kita mau reading vlog. Okay guys, welcome back to my channel. Sebenarnya mau book date di taman pemancingan yang ada di Air Masuk. Tapi karena hujan jadi tidak jadi. Akhirnya kita di rumah saja. Jadi kita mau baca bersama karena doi jarang baca, harus dipaksa biar baca lagi. Oke. Nah kita udah nyiapin cemilan. Tadi kan udah di videoin juga. Sambil baca sambil ngemil. Siapa yang bikin? Oke. Wah. Salah, oke. Oke, ya, mari kita baca. Oh, belum ngasih tahu dulu ya. Jadi kalau aku sendiri mau baca karya Almira Bastari yang Home Sweet Loan. Ini nih buku terbarunya Almira. Kebetulan dari 2 buku yang ditulis sama Almira itu bagus-bagus, jadi akhirnya aku memutuskan untuk membelinya dan semoga saja ini bagus. Baru aja dibeli. Kalau ini mau baca apa? Karyanya Lexisu yang edisi Jangan Diklik. Hah, jangan diklik. Ini yang pertama, ada 3, ada dua lagi di rumah belum dibuka. Ini karya udah kesekiannya belum dibaca. Karya pertamanya Omen, terus banyak lah pokoknya. Ini belum dibaca, udah dibuka tapi belum dibaca dan udah kuning. Tuh kan dia beli doang tapi nggak dibaca. Harus wajib koleksi buku Lexisu. Nah, pecinta Lexisu memang. Ini judulnya apa? Rahasia Ayu. Oke, kita kayaknya baca ininya dulu, blognya dulu kayaknya. Ya nggak tahu ini tentang apa. Oke, buku ini bercerita tentang Ayu Rembulan menjadi saksi kematian Leoni, teman sekelasnya yang bunuh diri tahun lalu. Pada hari ulang tahun kematian Leoni,
Ayu menerima SMS aneh yang membuat sebuah aplikasi misterius bernama Jangan Diklik terpasang di ponselnya. Melalui aplikasi itu, Ayu menemukan catatan harian Leoni yang menceritakan hari-hari terakhirnya sebelum meninggal. Sejak itu, kecelakaan demi kecelakaan tragis menghantui teman-teman yang dulu mencelakai Leoni. Orang-orang lain mengira semua itu kebetulan, tetapi Ayu tahu hantu Leoni lah yang sedang membalaskan dendamnya. Tak seorang pun percaya, kecuali Rex, cowok jahat yang sudah menindas dan mempermalukan Ayu selama setahun ini. Bersama-sama mereka berusaha menyelamatkan teman-teman mereka, juga diri mereka sendiri. Jadi kalau di buku Lexisu itu dia saling berkaitan antara seri-seri terdahulunya. Pernah baca di bab 1 itu masih ada muncul nama Erika Gunto, yang di karakter-karakter di buku-buku sebelumnya juga masih ada disebutin di sini. Jadi itulah mengapa I love Lexisu. Jadi ini lebih ke misteri ya? Semua buku Lexisu pasti misteri. Misteri horor ya ada? Dia lebih ke misteri horor. Misteri horor. Soalnya tidak pernah baca buku Lexisu karena aku biasanya lebih suka yang romance atau komedi gitu-gitu. Jadi kurang tahu. Tapi tahu ada Lexisu yang emang keren juga sih, kayak karya-karyanya banyak banget gitu. Di sini kita baca 10 dosa besar Soeharto. Nanti ya next reading vlog selanjutnya. Nah, kalau yang aku itu lebih ke kayak perjalanan tokoh utamanya ini untuk mencari rumah ya, untuk membeli rumah gitu. Jadi kayak menarik banget ya, apalagi kayak baru-baru ini gitu kan, siapa menteri kita Sri Mulyani ya, itu bilang katanya generasi saat ini itu kemungkinan besar bakalan nggak bisa beli rumah gitu. Jadi kayak relate banget sih, jadi tertarik banget. Ayo kita mulai baca. Mulai baca ya. Kita makan. Cobain aja. Oke guys, jadi di sini kita ada bakwan jagung yang dibuat oleh bebek kita Intan. Bebek. Ini kuahnya kurang enak perasaan. Kok ada dua? Iya, satunya itu untuk satu bukan. Oh, bentuk kuning. Mari kita baca. Kayaknya perlu ngidupin lagu. Coba komen di bawah kalau kalian baca biasanya sambil denger lagu atau enggak. Paling saya diam komen. Sampai 49 meter persegi itu luas dah ya? 20. 24 kali 5. Ini yang 16 nih. Lebih kecil lagi dong dari ini. Itu salah, ini 16. Oh 16 ya, 20 ya. Ini ukuran apartemen di Jakarta. Ayam bisa tidak makan sambil baca? Tidak. Ternyata yang tidak bisa. Kalau aku bisa.
cepat. Ada tulisannya. Jadi udah baca sampai bab 7. Wow. Halaman 88. Terus Udah diceritain dari yang di sinopsis awal, ternyata Ayu itu kebetulan lagi nemu terinstall aplikasinya itu di HP-nya, terus ada diary-diary yang ditulis sama Leonie itu, dan ternyata diary-diary itu bisa menyebabkan orang lain itu meninggal. Misalnya dia di diary penulis pengen banget kalau si Farah itu mati, terus benar-benar kejadian. Jadi pas dibaca itu nggak lama dari dibaca sama si Ayu itu diarinya, kejadian itu benar-benar terjadi. Terus juga si Rex itu yang cowok paling ganteng di sekolah itu, ternyata ini ada juga romansnya. Si Ayu itu suka sama si Rex, terus kayaknya Rexnya juga suka tapi belum sampai habis ya. Terus ternyata Rex itu juga udah ditulisin di diary itu kalau si Leonie ini yang udah mati ini dia berharap kalau si Rex itu mati kecelakaan, jadi langsung si Ayunya itu mau dia nebeng gitu, dan emang benar kejadian bahwa mobilnya itu hampir kecelakaan. Kalau nggak ada si Ayu itu mungkin udah meninggal. Terus ini udah sampai di bagian mereka ke rumah sepupunya Leonie yang bikin aplikasi itu, tapi ternyata yang bikinnya udah meninggal juga. Jadi ini baru ketemu sama adiknya yang bikin, dan baru mau ceritain tentang rahasia keluarga mereka yang ternyata ada hubungannya dengan ilmu gaib. Jadi hari ini baru sampai situ, dan nanti dilanjutkan lagi karena ini baru yang buku yang satu masih ada 2 buku, dan ini baru setengahnya. Kalau aku baru sampai halaman 27. Ini masih bab prolog dong. Lu agak lama ya bacanya. Ini udah bab 1 sih. Batas rumahku belum terbeli. Jadi ini bener-bener nyeritain tentang kehidupan di Jakarta banget, yang nggak semua orang itu punya gaji 2 digit dan harus terseok-seok ngikutin apa sih namanya kayak gaya hidup, yang mana di novel ini diceritain dari geng mereka itu benar-benar apa sih, kayak harus tasnya branded, harus sepatunya branded, ya hedon juga, terus ngumpul-ngumpul di kafe-kafe gitu-gitu. Jadi bener-bener susah aja gitu nabung di Jakarta, karena kayak harus ngikutin gaya hidup, tapi di satu sisi juga pengen beli aset, yaitu rumah. Tapi rumah di sana itu mahal banget. Bahkan yang tadi yang aku tanya 20 kali 45. 25 meter persegi, 5 kali 5. 20 sampai 49 meter persegi. Itu tuh harganya aja udah ratusan juta gitu. Bahkan kayak tadi disebutin juga daerah Tebet itu udah sampai miliaran rupiah harganya gitu, harga rumah. Padahal itu kayak di situ tuh sempit, gangnya bener-bener kayak ya gimana lah di Jakarta. Ya kalian orang Bangka pasti nggak tahu kan? Tahu tempat itu dimana? Karena walaupun cuma bentar pernah di Jakarta, tapi kayak bener-bener ngerasain apa yang dirasain sama tokoh yang ada di novel ini. Ini menarik sih gitu. Terus ada juga yang apa sih namanya, kayak jadi selebgram diceritain. Terus ini bener-bener kayaknya bener-bener baru banget sih ditulis sama penulisnya, karena ini bahas tentang pasca pandemi. Jadi kayak setelah pandemi gitu-gitu. Berarti bener-bener baru banget sih. Nah, ini udah lama. Ini terakhir dia bilang mau ngejak nonton bioskop, nonton Infinity War yang pertama kayaknya. Itu udah tahun 2000 berapa belas. Oh iya, ini itu pertama kali terbit tahun berapa? Iya, pertama kali 2020. Nah, 2020. Kalau ini 2022. Karena ini udah jam segini, jadi kita bakalan baik itu apa sih namanya, baca sendiri nantinya. Untuk penutup, tebak-tebakan ikan apa yang bisa disuruh-suruh? Tulis jawabannya di kolom komentar. Asik. Thank you udah nonton. I'll see you in my next video. Bye.